Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Dwinita Cahyani akan menjelaskan materi tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Adapun pengertiannya sebagai berikut. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk ke dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Latar belakang kurikulum 2013. Pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana dalam pembangunan bangsa dan karakter. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Oleh karena kurikulum dipandang sebagai salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik, maka kurikulum 2013 perlu dikembangkan. Dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi yang pertama, manusia yang berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Yang kedua, menjadi manusia yang terdidik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Yang ketiga, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Lalu, materi selanjutnya yaitu landasan penyempurnaan kurikulum 2013. Yang pertama ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini berisi Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Ketiga, Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Yang keempat, Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Yang ketiga, ada yang kedua ada landasan filosofi. Landasan filosofi ini berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka pengembangan kurikulum haruslah berakar pada budaya bangsa. Oleh karena itu, melalui pendidikan, berbagai nilai dan keunggulan budaya di masa lampau diperkenalkan, dikaji, dan dikembangkan menjadi budaya dirinya dalam tubuh masyarakat bangsa yang sesuai dengan zaman di mana peserta didik tersebut hidup dan mengembangkan diri. Yang ketiga, ada landasan teoritis. Pada landasan teoritis ini, kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan yang berdasarkan standar dan teori pendidikan yang berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar dan adalah pendidikan yang menerapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau suatu pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Lalu ada landasan empiris. Pada landasan empiris ini, sebagai bangsa yang besar dan dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari suatu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang dapat menyeimbangkan kebutuhan individu
dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai entitas bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu prinsip pengembangan dalam kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk suatu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian, ciri khas dari kurikulum 2013. Yang pertama, belajar tuntas. Belajar tuntas ini yang mana peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar. Yang kedua, ada penilaian otentik. Penilaian otentik ini dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, ada memandang penilaian dan pembelajaran merupakan hal yang saling berkaitan. Yang kedua, mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan kriteria penilaian. Yang keempat, holistik. Yang kelima, penilaian otentik tidak hanya mengukur hal yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Lalu yang ketiga ada penilaian berkesinambungan. Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan selama pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya ada menggunakan teknik penilaian bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Lalu, yang terakhir, yang kelima, berdasarkan acuan kriteria. Penilaian berdasarkan acuan kriteria, maksudnya penilaian harus didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Lalu selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama secara umum. Adapun kelebihannya secara umum yaitu dalam kurikulum 2013 proses pembelajaran murid aktif, muridnya yang sebagai yang aktif dan guru sebagai fasilitator maupun motivator, semua aspek kehidupan bisa menjadi sumber pembelajaran seperti melahirkan manusia pembelajaran. Jadi di sini muridnya lebih aktif untuk mencari materi pembelajaran yang akan diajarkan sebelum masuk ke materi yang akan datang. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama, kurikulum 2013 penuh kontradiksi. Yang kedua, penggunaan ujian nasional sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif. Yang ketiga, kurikulum 13 cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya punya semangat belajar tinggi. Lalu selanjutnya, kelebihan dan kekurangan menurut para guru. Kelebihannya yang pertama, kurikulum 2013 melatih anak untuk lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, kurikulum ini juga kembali mengajak anak-anak untuk membudidayakan membaca, salah satu kebiasaan yang mulai menurun pada generasi ini. Oleh karena itu, generasi 2013 ini baik karena membuat para peserta didiknya lebih mandiri untuk mencari materi yang akan dipelajarkannya. Lalu yang ketiga, penerapan kurikulum 2013 juga memiliki tujuan yang baik, yaitu mendorong anak untuk memiliki sikap yang lebih baik di sekolah, pada teman sejawat, dan terhadap lingkungannya. Lalu adapun kekurangannya. Yang pertama, sistem penilaian dinilai guru terlalu rumit. Yang kedua, kekurangannya sarana dan prasarana yang belum memadai dan merata untuk menjalankan kurikulum 2013. Terima kasih. Saya sampaikan, apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.